Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelas 11 BD1 kelompok 7 akan menampilkan video wawancara tentang faktor dan potensi konflik dalam keragaman. Sebelum itu perkenalkan, saya Winda Wulandari, nomor absen 34. Saya Hanifah Nur Ramadhani, nomor absen 13. Saya Jennifer Kalisa Binoto dari nomor absen 14. Saya Priska Zafera Rizka Tafiah dari nomor absen 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 7 yang bernama Hanifah Nur Ramadhani. Saya akan mewawancarai tentang faktor potensi konflik dalam keberagaman. Di sini saya bersama dengan Kak Sofi Belina yang biasa dipanggil Kak Sofi. Pertanyaan pertama, apa pengertian konflik dalam keberagaman menurut Kakak? Konflik dalam keragaman menurut saya pertentangan yang berbeda antara individu ataupun kelompok yang memiliki perbedaan pandangan, nilai ataupun kepercayaan. Biasanya itu terjadinya di bidang sosial, ekonomi. Yang kedua, menurut Kakak, faktor apa yang paling sering memicu konflik dalam keberagaman masyarakat di Indonesia? Biasanya itu faktornya ada perbedaan pendapat, terus perbedaan kebudayaan, terus sama perbedaan kepentingan sama perbedaan status sosial. Pertanyaan nomor 3, bagaimana pandangan Kakak mengenai stereotip yang ada di masyarakat? Menurut saya stereotip yang ada di masyarakat ini dapat mengungkap prasangka sama diskriminasi, dan juga bisa jadi itu penilaian yang tidak seimbang terhadap suatu kelompok dalam masyarakat. Nomor 4, apa dampak stereotip yang terhadap hubungan antar kelompok dalam masyarakat? Dampak negatifnya ya, membuat seseorang memiliki pandangan negatif tentang kelompok tertentu, menghambat hubungan harmonis antar etnis, mempengaruhi kesempatan kerja, sama memperkuat persepsi yang tidak akurat tentang kelompok. Pertanyaan nomor 5, menurut Kakak, bagaimana cara mengurangi stereotip dalam kehidupan sehari-hari? Caranya itu bisa dengan meningkatkan kesadaran diri, mengembangkan empati, mendukung kebijakan inklusif, sama melatih untuk berpikir kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan lanjut mewawancarai tentang faktor dan potensi konflik dalam keragaman. Di sini saya bersama dengan Kak Salsa Dela, biasa dipanggil Kak Salsa. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan diskriminasi langsung dan tidak langsung? Bisakah Kakak memberikan contoh nyata? Diskriminasi langsung adalah kebijakan yang mendiskriminasi orang atau kelompok tertentu seperti menolak pelamar kerja dengan jenis kelamin atau rasa turut. Sedangkan diskriminasi tidak langsung adalah kebijakan yang netral, tapi pada akhirnya terdapat kelompok orang yang terdiskriminasi seperti bekerja pada hari yang penting bagi kelompok agama tertentu. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi diskriminasi ras dan etnis di Indonesia? Yang pertama mungkin membuat undang-undang anti diskriminasi yang komprehensif. Yang kedua adalah menegakkan hukum secara konsisten dan efektif. Yang ketiga adalah memastikan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dipenuhi tanpa pembedaan ras dan etnis. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa dampak perilaku diskriminasi terhadap organ dan masyarakat secara umum? Dampaknya yakni kecemasan dan depresi pada para korban yang dimana nantinya akan berpengaruh terhadap kesehatan mental korban. Sedangkan dampak terhadap masyarakat nantinya akan memicu brainwash terhadap masyarakat yang nantinya akan mendistract pikiran masyarakat untuk melakukan diskriminasi terhadap orang lain. Pertanyaan yang keempat yaitu menurut Kakak, apakah sanksi yang ada saat ini cukup tegas untuk menghapus diskriminasi? Ya, menurut saya cukup tegas karena terdapat pasal 4 huruf B angka 1, angka 2 atau angka 3 yang dimana setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut akan dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Pertanyaan yang terakhir yaitu menurut Kakak, mengapa bullying sering terjadi di masyarakat yang memiliki keragaman? Bullying terjadi ketika seseorang memiliki rasa ingin menguasai dan memegang kendali terhadap
seseorang atau hal tertentu dan melihat seseorang dengan kepercayaan yang rendah sehingga pembuli bisa melakukan perbuatan tersebut. Saya dari kelompok 7 akan lanjut mewawancarai tentang faktor dan potensi konflik dalam keragaman. Di sini saya bersama dengan narasumber Ibu Ita. Ya, Pertanyaan pertama, menurut Ibu, apa faktor utama yang menyebabkan terjadinya bullying di masyarakat? faktor utama. Jadi faktor utama yang terjadi di masyarakat itu adalah faktor lingkungan. Dimana kalau semisal lingkungan kita katakan sehat, otomatis faktor bullying itu akan bisa berkurang atau juga tidak ada sama sekali. Yang kedua adalah lingkungan itu ada lingkungan yang luas, yaitu di sekitar, boleh tetangga kayak apa, tapi yang utama adalah di faktor keluarga dulu. Kalau faktor di keluarga itu sudah tertanam di bullying, kan ada tuh ayah sayang sama kakak, ibu sayang sama adik, itu mau nggak mau kalian mungkin bisa merasakan itu sudah terjadi bibit bullying. Akhirnya apa? Yang merasa harusnya kedua orang tuanya sayang sama kita karena katakan sudah pilih kasih, dia akan berkembang. Nah, pelampiasannya kemana? Ke luar, apalagi temannya yang bisa dikatakan toksik ya. Oh ya, itu nambah-nambahin seperti itu. Jadi faktor utama yang menyebabkan itu adalah lingkungan, terutama keluarga. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mencegah dan menghentikan bullying, terutama di lingkungan sekolah? Nah, ini sekarang yang dinyatakan adalah bullying di lingkungan sekolah. Kita nggak usah menyalahkan si A, si B, si C kayak itu. Kita introspeksi diri kita sendiri. Misalkan kita berteman, tanamkan kepada kita bahwa kita dari rumah atau didaftarkan orang tua ke sekolah itu adalah niatnya belajar. Syukur-syukur kita nanti ada punya teman banyak. Jangan kita punya anggapan atau punya niat kalau pilih teman harus milih, oh aku suka yang A, aku suka yang C, iya aku nggak mau itu nakal atau apa. Nah itu jangan. Jadi tanamkan kepada diri kita sendiri, niat kita tuh belajar dan kita cari teman sebanyak-banyaknya. Karena apa? Sayang masih dalam taraf kita ini tahap sekolah, tahap berkembang lah istilahnya seperti itu. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, misalnya nanti kita kalau temannya pilih-pilih sampai kelas 3 pun misalkan dari kelas 1 sampai 2 ya itu aja, monoton. Ya memang sih akrab, tapi kan kalau udah males gitu. Jadi diusahakan teman itu siapa aja, baik siapa saja gitu. Pertanyaan ketiga, apa dampak bullying terhadap kesehatan mental korban dan kehidupan sosial masyarakat? Dampaknya terhadap kesehatan mental korban, ya ini korban pastilah semisal kalian digitukan sama temen ya, temen harusnya satu bangku itu biasanya kita besti-bestian lah istilahnya, tapi karena kita nggak disukai sama teman sebangku, yang teman sebangku itu maunya kesana sini. Nah mau nggak mau kita udah punya aku dibenci, aku nggak disuka. Terus caranya kita memperbaiki, kadang namanya pribadi juga karena mungkin yang dasarnya udah nggak seneng, terus kepikiran nggak sih kalian ada perasaan akhirnya ada lah unek-unek aku benci sama dia. Kalau bisa perasaan seperti itu diminimalisir dalam artian oke lah, kita hidup di lingkungan yang besar. Karena sekolah itu kan sudah lingkungan yang besar dari keluarga kan. Mungkin dari SD temannya kita itu ya situ kita guyup, kita rukun, kita mau main lompat apa kayak masih senang-senang lah. Tapi kan sudah mulai SMP beda lagi pemikirannya, apalagi SMA setelah kemudian habis ini kita kuliah. Jadi pemikirannya itu harus berkembang, jangan malah menurun kayak anak kecil. Istilahnya dulu masih ingat sih, nggak wawo ngono, nggak ada. Hilangkan rasa itu. Kalau memang teman kita nggak suka, ayo biarin, kan temanku banyak, gitu aja. Kalau dia jahat sama aku, pokoknya kita jahat ya sudah. Kalau bisa sebisa mungkin dihindari lah, gitu. Jangan dibenci.
Karena apa? Hidup ini 1000 teman yang kita sayangi, tapi ada satu yang dibenci. Kesalahan manusia adalah memikirkan yang membenci, bukan memikirkan yang 1000 yang sayang sama kita. Pertanyaan keempat, bagaimana peran keluarga dan sekolah dalam mengedukasi generasi muda tentang bahaya stereotip, diskriminasi, dan bullying? Nah, ada 3 istilah ini. Aku tadi baru googling, baru tahu juga iki Mak ya. Kita harus bisa membedakan 3 definisi ini. Yang pertama adalah stereotip. Tadi adalah pandangan atau penilaian buruk. Jadi istilahnya negative thinking. Pemikiran sudah disetting negatif sama orang. Penilaiannya masih menilai gitu. Kemudian diskriminatif adalah tindakan atau sikap yang tidak adil. Nah, kalau sudah pemikirannya sudah stereotip, negative thinking, akhirnya dia nanti naik kasta. Naik kasta itu dalam artian merambah ke sikap diskriminatif itu sendiri. Jeleknya apa? Nanti munggah kasta lagi ke bullying. Kalau bullying sudah tindakan menyakiti, seperti itu. Misalnya kamu nggak suka sama si B, dia suka gangguin kamu atau apa, kan gitu, suka ngolok-ngolok kamu. Kalau kamu sudah menanamkan rasa positive thinking, ya sudahlah, memang mungkin kayak gitu, dibuat enjoy aja. Oh paling doa itu kurang perhatian. Kamu harus tanamkan gini, kasihan. Kamu kalau lihat anak nakal atau jangan kamu benci, jangan. Kamu tanamkan di hatimu dan pikiranmu, kasihan, di rumah nggak ada perhatian dari orang tuanya. Seperti itu. Mungkin di rumah sibuk sendiri-sendiri, apalagi ini sekarang dunia gadget kan gitu. Di rumah kumpul tapi semuanya kan sibuk dengan tangannya sendiri. Sebetulnya seperti itu kan, ya mau nggak mau memang ya lagi zamannya kayak gini gitu loh. Makanya sikap bullying sekarang lebih ngetren karena juga tontonan mereka pun yang dilihat pun ya menyesuaikan gitu loh. Kenapa timbul ada gangster mulai sekolah sampai tingkat SD sudah mulai ada bullying atau apa? Karena yang ditonton juga dari medsos ini, yang ditiru juga ini. Nah, dari itu tindakan yang paling bagus adalah memang dari rumah, terutama keluarga. Sebisa mungkin memberi pengertian kepada anak-anaknya, yaitu tadi tetap positive thinking, tetap berbuat baik, tetap nggak ada musuh-musuhan atau apa seperti itu. Pertanyaan kelima, menurut Ibu, apa solusi yang paling efektif untuk mengurangi potensi konflik dalam keragaman masyarakat Indonesia? Nah, Indonesia ini kalian tahu adalah negara yang paling banyak suku masyarakatnya berbeda suku ya. Gado, mungkin tetangga kita ada Madura, mungkin ya. Nah, Ambon nyampur Madura, ada Jawa, ada lagi Padang atau Manado. Semuanya itu, tapi pada dasarnya kalian harus yakinkan sama. Tujuannya apa sih? Kalau memang sekolah ya belajar. Kalau memang berteman yang baik. Kalau memang ada teman kesusahan, janganlah dibully. Kalau misalnya ada teman sakit, apa kayak kita bantu. Ada yang susah kita bantu. Bukan berarti mereka itu lo dibuat itu, jangan. Kalau kita niatnya sudah nolong aja. Perkara nanti dia katakan yang ditolong nggak tahu diri atau nggak tahu terima kasih, nggak apa, nggak masalah. Ingat, kalau kalian muslimah ya, beragama Islam, kan ada 2 malaikat yang selalu ngintil sama kamu. Di pundakmu itu ada Raqib sama Atid. Perbuatan baikmu nggak akan sia-sia, perbuatanmu yang terbalaskan dengan mereka nanti ada karmanya, gitu loh. Tetap berbuat baik, tetap fokus belajar, dan sebagai anak yang masih punya langkah ke depan banyak, cita-citamu kan masih panjang. Semangat, karena orang tua kamu, biaya kamu kan juga nggak kecil gitu loh. Mereka peras keringat, putar otak, putar apa, pagi kayak gitu menyiapkan. Mungkin kalian sepele setiap hari kayak ibuku kayak gitu, jangan. Kamu kalau berpikir mungkin malam-malam sendiri, taruh hatimu, lihat ayah ibumu belum tidur atau apa. Bapakku mang sedina nang dia, ibuku lapo ya sedina ya, aku lapo ya. Itu aja sih. Salah satunya bantu mereka dengan doa dan belajar yang giat.
Kesimpulan wawancara tentang faktor dan potensi konflik dalam keragaman. Berdasarkan hasil wawancara, konflik dalam keragaman di masyarakat sering terjadi akibat perbedaan pendapat, budaya, kepentingan, dan status sosial. Stereotip yang ada di masyarakat juga menjadi faktor utama yang memicu diskriminasi, prasangka, dan penilaian yang tidak seimbang terhadap kelompok tertentu. Hal ini berdampak negatif pada hubungan antar kelompok, kesehatan mental korban, serta menciptakan hambatan dalam menjalin keharmonisan sosial. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah seperti meningkatkan kesadaran diri, mengembangkan empati, mendukung kebijakan inklusif, dan menambahkan pola pikir kritis. Pemerintah berperan penting dalam membuat dan menegakkan undang-undang yang melarang diskriminasi, serta memastikan pemenuhan hak-hak sipil tanpa memandang ras atau etnis. Selain itu, bullying yang sering terjadi terutama di lingkungan sekolah dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama keluarga. Pilih kasih di dalam keluarga dapat menjadi awal dari bullying. Oleh karena itu, keluarga dan sekolah memiliki peran besar dalam mengedukasi generasi muda tentang bahaya stereotip, diskriminasi, dan bullying. Dan solusi yang keempat, sebagai solusi untuk mengurangi potensi konflik dalam keragaman, diperlukan kolaborasi dari semua pihak. Masyarakat harus belajar untuk menghargai perbedaan, memperkuat persatuan, dan menjalin hubungan yang harmonis antar individu maupun kelompok. Pendidikan sejak dini tentang nilai toleransi dan pentingnya keberagaman menjadi salah penting untuk membangun masyarakat yang inklusif dan damai. Sebagai penutup, keragaman bisa membawa konflik, tapi dengan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai bersama. Terima kasih telah menonton video wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.